Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hai, jumpa lagi nih di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ayo ambil posisi yang enak dan nyaman, serta gak ketinggalan. Siapkan hati, pikiran, dan gak lupa kitabnya adik-adik. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kesehatan. Nah adik-adik, seperti biasa nih, kakak mau kenalin ke adik-adik yang bertugas untuk hari ini untuk pembawa firman. Ada Diaken Frida Hetaria, untuk pemusik ada Kak Calvin dan Kak Marcel. Untuk liturgos ada kakak kita nih, Kak Gracia, dan kakak sendiri dengan Kak Ingrid. Baiklah, kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Karena masih pagi, harusnya masih semangat ya. Mari bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 128. Ku diberikan kidung baru. Adik-adik, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus, tak hanya di ibadah minggu ini, tapi di setiap saat. Marilah kita awali ibadah PT minggu ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Kau sudah berikan kami nafas kehidupan. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah, berkatilah ibadah ini, supaya ibadah ini lancar sampai selesai Bapa. Juga berkatilah untuk Diaken Frida Hetaria yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkatilah firman-Nya supaya bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kakak baca ayat yang tercetak keluar, Kak Gracia dan adik-adik membaca ayat yang tercetak ke dalam. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan memasuki pelayanan firman. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita. Namun, sebelum itu, marilah kita mengangkat puji-pujian untuk Tuhan. Marilah bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 126. Masukilah. Hatiku ya Tuhan Yesus.
adik-adik PT, selamat pagi. Yuk kita belajar bareng firman Tuhan. Adik-adik PT sudah siapkan Alkitabnya di tangan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh diantar oleh Tuhan memasuki hari yang baru setelah tadi malam kami boleh diberikan waktu beristirahat dengan baik. Terima kasih untuk hari baru yang Allah berikan bagi kami. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang baru juga, yang Tuhan Allah boleh sediakan bagi setiap kami. Bersyukur buat nafas kehidupan, berkat kesehatan, kekuatan. Kami juga bersyukur buat orang tua, buat kakak beradik, saudara bersaudara kami, teman-teman yang Tuhan Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami mau datang memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar kami mampu mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan menolong kami sebagai anak-anak muda, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Kepada hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, tolong pakai hamba, untuk boleh mewartakan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik PT pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik kekasih, dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang pertama itu dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaannya, kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Karena pada zaman itu, pengertian hari Pentakosta, kalau di perjanjian lama, itu adalah perayaan syukur terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian, hari Pentakosta itu oleh bangsa Israel, itu merupakan perayaan syukur panen gandum. Makanya ketika itu mereka berkumpul di satu tempat yang bernama kota Yerusalem untuk merayakan kedua hal itu.
Kemudian di masa perjanjian baru atau di masa Tuhan Yesus, Pentakosta itu dirayakan sebagai perayaan turunnya Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah Paskah. Kemudian adik-adik yang kekasih, ketika sedang berkumpul, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Itu kalau kita baca di ayat yang kedua. Jadi ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Itu bisa kita baca di ayatnya yang ketiga. Lidah-lidah api itu kemudian, lidah-lidah seperti nyala api, kemudian bertebaran dan hinggap pada masing-masing murid. Ya adik-adik ya. Jadi kedua ayat ini itu mau menunjukkan tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Ditandai dengan bunyi seperti angin. Kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 22, Yeskiel 37 ayat 9, seperti angin itu juga bisa seperti nafas atau roh. Nah, kemudian tanda yang kedua turunnya Roh Kudus adalah lidah-lidah seperti nyala api, seperti yang kakak sudah nyatakan tadi di ayat yang ketiga. Setelah kedua hal tersebut terjadi, maka di ayat yang keempat, murid-murid itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ditandai dengan apa ketika mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, adik-adik? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu adalah bukan bahasa yang mereka ciptakan sendiri, tetapi di luar daripada apa yang mereka ketahui. Dengan kekuatan Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata dalam bahasa yang orang lain bisa mengerti. Karena adik-adik, pada saat Pentakosta itu tidak hanya murid-murid yang merupakan orang Galilea saja yang ada di tempat tersebut, tapi juga ada orang-orang lain dari negeri lain yang memilih berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi bayangkan orang-orang yang saat itu ada bersama-sama dengan mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain, itu mampu mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid pada saat itu. Yang sebenarnya adalah orang-orang Galilea. Mereka bisa mengerti bahwa murid-murid itu sedang menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu kita baca di ayat yang ke-11. Sekarang adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini? Kenapa sih adik-adik dalam usia kita yang masih usia remaja, ya kan? Atau kita sebut dengan taruna, kita mengapa perlu memahami alasan Tuhan mencurahkan Roh Kudus? Karena di hari Minggu ini, tanggal 23 Mei ini adalah hari ke-50 setelah Paskah, di mana kita merayakan pencurahan Roh Kudus atas umat Tuhan. Kenapa adik-adik kita perlu memahami Tuhan, betapa Tuhan pentingnya untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita? Pertama adik-adik, kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga nanti. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendiri adik-adik. Dia akan memberikan kepada kita satu sosok penolong. Sehingga ketika dia naik ke surga, umat pilihannya, yaitu kita sekarang ini, memiliki satu penolong, yaitu yang kita sebut dengan Roh Kudus. Sehingga ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Adik-adik, kita tadi sudah belajar ya, tanda-tanda dicurahkannya Roh Kudus itu lidah seperti nyala api. Ya kan? Masih ingat ya tadi ya? Api itu sendiri bersifat memurnikan, membentuk sesuatu menjadi suatu bentuk yang baru. Contoh adik-adik, kalau adik-adik tahu tukang besi, ya kan? Dari sebatang besi yang tidak berbentuk, masih bentuk utuh, dia harus memasukkannya ke dalam api. Kalau adik-adik lihat bagaimana tukang keris membentuk keris, dari sebuah potongan besi, kemudian dia akan masukkan ke api, dibentuklah itu menjadi keris. Dari suatu besi yang tidak berbentuk apa-apa, yang hanya
polos begitu, tapi bisa menjadi keris yang bagus, bahkan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kalau orang-orang yang pencinta atau kolektor keris itu memahami keris yang bagus. Kemudian adik-adik tahu perhiasan emas. Emas itu juga harus dibakar supaya kemurnian emasnya muncul dan menjadi suatu perhiasan yang indah, bisa diperjualbelikan. Bahkan harganya sekarang mahal ya adik-adik ya. Untuk mendapatkan perhiasan emas yang bagus, ya kan? Emas itu sendiri kan bentuknya baru sebagai mineral alam yang biji-bijian seperti itu kan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi gelang, menjadi anting atau kalung yang bagus, itu harus dibakar. Harus dimasukkan ke dalam api sehingga semakin murni dan dapat dibentuk dengan begitu indah. Jadi adik-adik, dari sini maknanya apa? Kalau Roh Kudus diturunkan, berarti kita pun harus berubah menjadi sosok yang baru, yang lebih indah. Kalau tadi emas aja harus dimasukkan dalam api, ya kan, untuk menjadi suatu perhiasan yang indah. Kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan lidah-lidah api itu juga menuntut kita, mengharapkan kita sebagai anak Tuhan, itu harus berubah menjadi sosok yang baru, yang lebih indah, lebih baik bagi Tuhan. Jadi kalau kita nih anak-anak sekolah ya, kalau dulu suka nyontek ya adik-adik ya, mungkin sekarang kita berubah ya untuk nggak nyontek lagi. Masakan iya kita anak Tuhan yang udah dipilih oleh Tuhan, ya kan? Udah diberikan kekuasa Roh Kudus yang tidak semua orang menerimanya loh adik-adik ya. Hanya umat percaya yang menerima kuasa Roh Kudus. Masa kita mau sama dengan orang lain yaitu nyontek? Ya kan? Karena itu kan sifatnya juga seperti mencuri. Apalagi tantangannya kalau kita belajar dari rumah. Ya, sekarang ini kan kita belajar daring karena masih COVID-19 masih terjadi di sekitar kita, sehingga mengharuskan kita belajar dari rumah. Tantangannya atau godaannya kalau kita ujian, kan gak ada guru yang ngelihat kita kan. Makanya kita punya kesempatan yang besar untuk bisa menyontek. Langsung googling kah atau buka buku, ya kan? Nah, disinilah kita belajar mendisiplinkan diri kita untuk boleh jujur ketika kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Atau dulu kalau suka melawan orang tua ya, kadang-kadang anak-anak muda ini pengennya nyoba sesuatu yang berbeda, sehingga dianggap nasihat orang tua itu adalah sesuatu yang udah nggak relevan, atau udah lama, udah nggak cocok lah zaman sekarang kalau mama masih nasihatin kayak gitu. Saya mau coba yang kayak begini gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita belajar bahwa orang tua kita pun itu adalah wakil Tuhan, yang nasihatnya itu juga merupakan nasihat yang daripada Tuhan, sehingga jangan dilawan. Kemudian makna Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus atas kita, itu ada tanggung jawab pemberitaan Injil yang Allah berikan bagi kita. Adik-adik nggak perlu ngebayangin di usia yang sekarang, berarti saya harus pergi ke sini untuk mewartakan firman Tuhan. Saya harus jadi pelayan PT, harus jadi majelis. Tidak dituntut saat ini juga ya. Tetapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bisa misalnya kita menjadi saksi itu dengan cara kita. Kita nggak usah lagi menyontek aja, itu sudah menjadi kesaksian bagi rekan-rekan kita. Kita sayang sama orang tua kita, patuh sama orang tua kita, itu juga sudah menjadi contoh, menjadi saksi tentang Tuhan Allah kita. Ya adik-adik ya. Jadi setialah kepada perkara-perkara yang kecil adik-adik. Kalau kita sekarang jujur dalam hal tidak menyontek, percaya bahwa satu hari nanti ketika kita dewasa, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Kita bekerja, kita berusaha di tempat lain ketika kita dewasa, ya kan? Dengan kejujuran yang kita miliki dari kecil, itu akan membuat kita sukses, berhasil di hari-hari ke depan. Kemudian yang ketiga, makna dicurahkannya Roh Kudus bagi kita. Sebagai saksi Tuhan, jangan pernah takut dan gentar adik-adik, ya kan? Jadi jangan merasa kalau saya nggak nyontek tapi teman-teman saya yang 30 orang lainnya nyontek, nanti saya dibilang sok suci. Jangan takut dan gentar atau malu. Karena apa? Kekuatan Roh Kudus akan menolong kita untuk mampu menjadi saksi Tuhan. Dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Nah, jadi jangan pernah takut atau khawatir menghadapi respon orang. Ada mungkin orang yang menerima, ya kan, keberadaan kita, ya kan,
Tapi ada juga mungkin yang mengejek, lo sok suci lah, atau sok baik lah gitu. Itu jangan. Atau misalnya bahkan kita dihina sebagai anak Tuhan. Jangan pernah takut dan gentar, karena Roh Kudus pasti menolong, menguatkan, dan menghibur kita dalam kita menjalankan tugas kita sebagai saksi Tuhan. Nah, dari situ percaya adik-adik. Mungkin kita mikir, kalau ngomong sama dia sia-sia, anaknya tetap aja kalau bandel-bandel aja, nggak mau dengerin nasihat kita. Ntar malah kitanya yang dibilang sok suci lah, sok baik, ya kan? Tapi percaya adik-adik, kekuatan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada teman kita, kepada rekan kita, dan dia akan pasti satu hari dia akan mengerti, memahami maksud Allah yang kita sampaikan. Jadi jangan kita takut duluan adik-adik, ya. Tapi kita belajar untuk kuat menjadi saksi Tuhan. Nah, ini contoh lagi ya adik-adik ya. Yang kakak bilang tadi, dengan kuasa Roh Kudus, apa yang gak mungkin itu pasti menjadi mungkin. Misalnya adik-adik nih ya, kalau disuruh kakak layan jadi liturgos di ibadah PT, atau berdoa syafaat ya, atau berdoa syafaat, suruh berdoa untuk ibadah PT. Kadang-kadang adik-adik bilang gini, enggak kak, malu, grogi lah, gugup, tangannya sampai keringetan, ya kan? Sampai yang nggak tangannya doang, mungkin bajunya baru maju ya, bajunya udah basah kuyup gitu kan adik-adik. Kakak pun pernah mengalami hal itu, percaya, kakak pun pernah mengalami hal itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau niat melayani Tuhan, Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Itu melalui kekuatan Roh Allah yang kudus itu. Sehingga kita, tanpa kita sadari adik-adik, ternyata kita mampu loh menjadi seorang liturgos yang baik. Dan kita bisa juga berdoa dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai menjadi pelayan Tuhan. Ya adik-adik ya, karena jeripaya kita di dalam Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan perhitungkan semuanya untuk kebaikan kita adik-adik maupun keluarga kita. Ya adik-adik ya, jadi besok-besok belajar untuk tidak lagi menolak kalau disuruh berdoa atau menjadi liturgos dalam ibadah PT. Atau ada teman yang sakit, kita mungkin bisa datang mendoakannya, ya kan? Walaupun sekarang lagi COVID-19, lagi dalam kondisi kita menghadapi pandemi, kita bisa berdoa bagi rekan-rekan kita melalui program virtual. Ya adik-adik ya, libatkan diri selalu dalam pelayanan Tuhan, ya. Maka disitulah Tuhan akan menyiapkan kasih sayangnya dan berkatnya bagi kita semua. Nah adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Untuk menutup pembacaan firman Tuhan, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh tolong kami untuk kami boleh mendengar, merenungkan pembacaan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami masih memiliki keterbatasan, kelemahan sebagai pengikut Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau turunkan bagi kami akan menolong, memampukan, dan menguatkan kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami masih muda, tapi kami percaya dengan kekuatan Roh Allah yang kudus, maka Engkau akan membuat kami mampu untuk menjadi saksi-Mu yang Tuhan terus pakai dan gunakan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, dan di pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami di usia taruna. Tuhan berkati mereka dalam pergaulan mereka, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang jahat yang akan mengganggu mereka atau membuat mereka jatuh dalam dosa. Tuhan lindungi anak-anak kekasih kami ini. Dalam studinya, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran, tanggung jawab, sehingga mereka boleh menggunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh dengan baik untuk merintis masa depan mereka. Dan kami percaya Tuhan telah menyiapkan dan menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua yang mendampingi
Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, umur panjang, sehingga mereka boleh terus mendampingi, merawat anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan. Dan cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka, baik pendidikan maupun ya Tuhan kebutuhan lainnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan masa muda anak-anak kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka selalu hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa yang mampu menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak muda ya Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, sukacita dalam menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah kembali ya adik-adik, sampai ketemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan Taruna minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Diaken Frida Hetaria sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sebagai teruna, kita diharapkan membuka diri terhadap kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dengan begitu, kita dapat bersaksi memberitakan Injil Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 68, bait 1 dan 2. Haruslah Yesus sepenuhnya. Nah, saatnya kita mendengarkan Warta PT. Yuk, kita simak baik-baik. Nah, sekarang waktunya Warta PT nih adik-adik. Pertama-tama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas. Nah, pertama pembawa firman, ada Ibu Diaken Frida Hetaria. Untuk liturgos, ada Kak Ingrid dan Kak Gracia. Kemudian pemusik, ada Kak Calvin dan Kak Marcel. Nah, kakak juga mau ngucapin selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak-kakak layan di sepanjang minggu ini. Nah, untuk persembahan bisa scan QR yang ada di layar ini ya adik-adik. Dan juga jangan lupa nih mengikuti Selamat Pagi Teruna dari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi di kanal GPIB Shalom Depok. Nah, selamat mengikuti ibadah lagi adik-adik. Sudah kalian dengar. Oleh karena itu, jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun kalian berada. Sebelum menutup ibadah, kita mari berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup yang Jujur. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri seluruh pelayanan ibadah hari Minggu, pelayanan Taruna hari ini. Dan sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita, mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan karena jarak,
akibat ya Tuhan pandemi COVID-19 yang masih kami harus hadapi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan terus selalu memberikan kepada kami kesehatan di antara anak-anak Tuhan di GPIB Shalom Depok ini. Kami berdoa bagi pelayanan yang boleh dilaksanakan melalui pelayanan taruna GPIB Shalom Depok. Tuhan berkati setiap pengurus yang terbeban untuk boleh terus melayani di ladang Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesehatian dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, agar dengan penuh sukacita, tanggung jawab, dan kasih kepada Tuhan, mereka boleh menjalankan pelayanan di tengah-tengah adik-adik taruna di GPIB Shalom Depok. Tuhan berkati juga masa muda mereka, kakak-kakak kekasih, dalam mereka juga kuliah, bekerja, dan dalam pelayanan mereka Tuhan tolong. Tuhan berkati juga ya Tuhan bagi seluruh pelayan PT yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan PT, biarlah mereka juga semakin diperlengkapi dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi adik-adik PT di tempat ini. Begitu pula anak-anak kekasih kami saat ini dimanapun mereka berada, para taruna GPIB Shalom Depok, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan studi masa muda mereka bersama dengan keluarga dan orang-orang kekasih. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kami boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami, kerja dan layan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Terimalah salam yang berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya senantiasa menuntun, memimpin, dan memelihara kehidupan adik-adik taruna dan kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik disilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak mau info nih, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa ditransfer loh, atau bisa juga disampaikan ke kantor gereja ya. Kalau adik-adik ribet, bisa juga nih dititipin ke mama dan papanya. Jangan lupa tiap pagi ada selamat pagi taruna. Sampai bertemu lagi di hari Minggu jam 8 ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.